Malaysia 1/10 kita berani. Malaysia 1/10 kita berani. Jujur guys ya, ini adalah satu penantian panjang dari masyarakat Indonesia. Hasil produk Malaysia yang betul-betul membuat saya melotot. Ini baru saya tahu setelah sekian lama saya mereaksi tentang Malaysia. Salut guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di video ini. Seperti biasa saya selalu setia menyapa. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa, jasmani juga rohaninya, dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, asli guys, hari ini saya bersemangat ya. Kenapa? Karena saya baru saja menemukan satu kabar, satu berita, informasi penting yang selama ini sudah bertahun-tahun saya mencari tahu, saya mereaksi tentang Malaysia. Tapi ini hari istimewa yang menurut saya baru saya dapati kabar ini guys, dari Malaysia. Asli ini membuat saya tercengang ya. Jujur, karena menurut saya mungkin ada sebagian orang Malaysia yang juga tidak mengetahui kabar ini datang dari Malaysia guys. Dan sungguh setelah saya mengetahuinya, saya langsung shock. Asli saya langsung shock. Mengapa Malaysia bisa menyimpan satu kekuatan yang begitu besar dan tidak terungkap selama ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita akan segera videonya. Ini dia. Ya, buatan Malaysia guys, made in Malaysia. Dan yang bestnya dia tak buat pakai mesin. Semua ni pakai tangan, manual, ketuk-ketuk sana, design sana. Jadilah bentuk yang klasik macam ni. Yang kita nak cerita hari ni sebenarnya adalah pintu dia. Pintu dia suicide door. Ya, welcome buddy. Tengok dalam dia. Saya sendiri pun tak berani nak masuk. Punyalah bersih. Ini datuk-datuk, datin-datin, sultan-sultan dan juga orang-orang kaya baru. Terima kasih. Never heard of this car before? The Bufori stands for beautiful, unique, fantastic, original, romantic, and irresistible. From Malaysia. This is the Geneva sedan. It's got suicide doors. It has a phenomenal B-hood ornament. And look at the mesh of that double-screened mesh grille. There's no reason why each manufacturer can't use this thick metal for their branding. I mean, come on, it's your name. Absolutely love the 6 headlights all the way across. This is such a strong design. I would love to see more cars with wheel arches and hoods like this. And look at the rear. Look how that trunk just swoops down. My goodness, this is amazing. And look at this rear interior. There's so much room in the quilted leather. And once again, the suicide or coach doors. This is phenomenal. You are going to have to step in a little bit though. And this is beautiful. Look at that brown all over. And the quilted leather. Wait. What? The window switches, the speedometer, the steering wheel, the shifter. Saya baru tahu, This is a ya. Chrysler 300C. Ini Malaysia punya guys. What? This is a 300C? Is it just the interior components and the engine and transmission and the... Because I didn't get Chrysler 300 from anywhere out here. But those wheels and those taillights? This is like a Ferrari 30s Mafia sedanette. I'm digging it. How much do these cost? Because it is just a Chrysler 300 underneath. Oh my goodness! I need to figure out how to get me one of these. The Bufori Geneva. They also make the La Joy, or is it the La Joy? The La Joya? Spectacular. This car is Lebanese and handcrafted in Malaysia. شو هيدا يا زلمة? This is the Bufori Geneva, and whether you like it or not, you'll still look at it. If Rolls & Morgan had a baby, it would probably look like this. Wheel arches inspired by the cars of the 40s, wheel center caps that stay straight, just like on a Rolls,
and suicide doors clearly inspired by FJ Cruisers. The entire body is made out of Kevlar and carbon fiber, and under here is a 6.4-liter V8 that we all know from Chrysler with 470 horsepower. Inside, the dashboard is entirely in leather and wood with a weird mix of Chrysler plastic and nice Mercedes buttons. But what really matters are the back seats. They're cooling, heating and massaging. You get a service table, a footrest and a fridge for your mazahir. You also get vanity mirrors, a starlight ceiling, and you can option the car with a coffee machine or a shisha. It's Lebanese. Tafahten? Anda bisa lihat guys, Anda tadi bisa lihat ya, bagaimana saya melotot ya sepanjang video ini berlangsung. Kenapa? Karena saya rasa kaget, betul-betul dibuat shock. Bukan hanya Proton Pro 2, ternyata ada produk Malaysia yang diam-diam sudah go internasional, levelnya sudah sangat tinggi. Coba lihat tadi ya, dari video ini saja guys. Saya betul-betul kaget, Malaysia ternyata mampu dalam diam memiliki kekuatan yang besar untuk menciptakan satu produk yang begitu diminati, bukan hanya di Eropa guys. Bahkan di akhir video tadi, Lebanon ya sudah masuk produk Malaysia ini guys. Saya kaget ya, saya kaget dan sekaligus takjub, bulu kuduk saya masih merinding asli ya. Bahwa banyak orang yang katakan Malaysia punya Proton, Malaysia Proton ya. Malaysia identik dengan produk Proton. Rupanya di luaran sana hasil produk Malaysia yang betul-betul membuat saya melotot. Ini baru saya tahu setelah sekian lama saya mereaksi tentang Malaysia. Salut guys, salut. Ibu sekalian, kita beli mobil tiap tahun 1 juta mobil tiap tahun. Masa nggak ada satu pun merek Indonesia? Kita tidak mau apa ya? 100% proteksionisme. Padahal Korea proteksionis 25 tahun. Tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Oke lah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. Mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil? Ternyata ada. Ternyata ada. Saya menemukan ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motor. Dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu, saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia, Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB sangat penting, tapi Anda tetap ngajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad, dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Ya. Itulah guys ya, bagaimana kalau kita membandingkan dalam negeri dan di negara-negara lain. Korea dan juga Malaysia turut dibahas oleh Pak Presiden Indonesia ini guys ya. Jujur guys ya, ini adalah satu penantian panjang dari masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pemimpin seperti Pak Prabowo yang begitu sangat tegas ya, dan juga mencintai produk Indonesia, menjadikan contoh negara lain seperti Malaysia yang memiliki produk mobil dalam negeri, dan kita juga harus memilikinya. Ya, ini manfaatnya sangat besar sekali karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, tentu ini akan sangat memberikan keuntungan ya, bagi negara Indonesia itu sendiri guys. Dan lagi-lagi Malaysia, kita nggak usah jauh-jauh ya ke Korea, ke Malaysia aja, bahwa mobil dalam negeri Malaysia itu betul-betul laku ya, dan juga dipakai oleh orang masyarakat Malaysia untuk beraktivitas mau kemanapun dia pergi guys ya. Hidup dengan kesejahteraan ya, membeli mobil produk dalam negeri yang harganya tentu
tidak jauh lebih mahal daripada impor-impor seperti produk asal Jepang dan juga Amerika ya guys. Karena produk dalam negeri itu tentu harganya sangat terjangkau, dibeli bagi masyarakat lokal. Buktinya, ya, waktu saya ke Malaysia, satu rumah itu bisa punya mobil sekurang-kurangnya 2 atau 3 guys. Itu yang membuat saya bingung, itu yang membuat saya heran. Dan ternyata setelah saya mencari tahu bahwa mereka kebanyakan membeli dan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri mereka sendiri untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini. Tidak bergantung kepada impor-impor semata, namun Pak Prabowo ingin menghasilkan produk buatan dalam negeri dikonsumsi oleh orang-orang dalam negeri juga. Ya, seperti itu. Dan Malaysia telah memberikan contoh, ya, salah satu negara yang memberikan contoh kepada Indonesia untuk bergerak dan termotivasi membuat produk-produk dalam negeri termasuk kereta atau mobil ini. Awalnya aneh tapi lama-lama kok keren. Ini yang gua rasain pas pertama kali lihat mobil yang dipakai sama presiden baru kita, Bapak Prabowo Subianto. Gue yakin ini tuh salah satu yang mencuri perhatian banget sih di hari pelantikan presiden baru kita ini. Selain pidato beliau, yaitu mobilnya. Nah guys, setelah gue cari tahu, ternyata nama mobil ini tuh adalah Garuda MV3 Limousine karya dari PT Pindad. Dan mobil ini tuh punya sejumlah fitur keamanan tingkat tinggi loh. Menurut PT Pindad sendiri, mobil dengan bobot 2,95 ton ini tuh memiliki panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter dan tinggi 1,87 meter. Sama dilengkapi juga wheelbase yang panjang dan nyaman. Nah, selain itu mobil ini tuh dilengkapi dengan tenaga 202 PS atau 199 horsepower otomatis dengan 8 percepatan dan memiliki kecepatan maksimum 100 km per jam. Nah, yang lebih keren lagi, mobil ini juga anti peluru loh karena punya material composite armor. Udah gitu dia itu dilengkapi sama ban ukuran R21 dengan tipe run flat tire, yang artinya dia tuh tetap bisa melaju walaupun dalam kondisi mengalami kebocoran. Gue berharap sih kedepannya ini mobil bakalan diproduksi massal. Bangga banget dong pasti kalau kita punya mobil produk sendiri karya anak bangsa. Soalnya menurut info, mobil ini sekarang masih tersedia sebagai kendaraan khusus doang sih. Nah sekarang gue tanya, gimana menurut kalian guys? Tulis di komen dan jangan lupa follow. Apa bisa ini diproduksi untuk masyarakat Indonesia? Bisa ya. Buktinya Malaysia bisa. Malaysia membuat produk mobil nasional dalam negeri dan digunakan oleh orang-orang Malaysia itu sendiri. Nah di Indonesia bisa ya. Karena Pak Prabowo juga sudah melirik negara tetangga kita ini bagaimana keberhasilan mereka untuk menjual mobil-mobil nasional dan sampai saat ini mobil itu masih juga dipakai ya. Dan itulah yang akan dilakukan di Indonesia. Saya ucap terima kasih banyak kepada Pak Prabowo karena membangkitkan lagi ya semangat kami ya warga negara Indonesia yang mungkin sebelumnya itu layu, sekarang sudah membara kembali ya penuh antusias dan harapan. Dan setelah pidato-pidato Pak Prabowo ya itu kembali ada secercah harapan besar di masa yang akan datang ya, untuk menjadi Indonesia rakyat yang sejahtera guys. Malaysia bisa, kita juga pasti bisa. Itulah yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Malaysia bisa bikin produk dalam negeri dan dihasilkan serta dimanfaatkan oleh orang-orang dalam negeri, maka Indonesia juga bisa melakukan hal itu. Oke, demikian tadi video dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.